Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Rolanda dengan NIM 2504616. Izin Ibu, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS kurikulum dan buku teks sejarah Ibu, yang dimana tugas saya itu menceritakan tentang isi dari mini book saya yang berjudul Sejarah Keruntuhan Uni Soviet. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari sejarah Uni Soviet. Latar belakang dan sejarah Uni Soviet itu, Uni Soviet resmi berdiri 30 Desember 1922 yang menyatukan Rusia, Ukraina, Belarus, dan Transkaukasia. Lahir dari revolusi Bolshevik pada tahun 1917, pimpinan Lenin yang menggulingkan kekaisaran Tsar. Sistemnya itu berupa partai tunggal. Yang pertama ada Partai Komunis atau PKUS yang mengontrol seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, serta budaya, bahkan pendidikan. Pada era Stalin, pada tahun 1924 sampai 1953 itu dikenal keras. Industrialisasi paksa, kolektivisasi pertanian, dan tragedi Holodomor di Ukraina yang menewaskan jutaan orang akibat kelaparan buatan. Era Brezhnev pada tahun 1964 sampai 1982 itu membangun infrastruktur tapi mulai stagnan. Birokrasi lamban, inovasi nihil, rakyat kekurangan barang pokok. Kemudian saya akan menyampaikan krisis politik dan ekonomi Uni Soviet ini. Pada tahun 1980-an, ini masa paling kritis sebelum keruntuhan. Ekonomi Soviet tidak kompetitif di pasar global. Anggaran terkuras habis untuk militer dan perang Afghanistan. Rakyat antri panjang untuk membeli roti dan pakaian. Lalu kemudian datanglah Mikhail Gorbachev dengan dua senjatanya, reformasi, glasnost atau keterbukaan, media bebas mengkritik pemerintah, korupsi mulai terungkap, perestroika atau restrukturisasi ekonomi, yang dimana perusahaan diberi otonomi, investasi asing dibuka. Ironisnya, dua kebijakan ini justru membakar api nasionalisme di republik-republik anggota. Rakyat yang sudah lama tertekan kini punya suara, dan mereka menuntut merdeka. Kemudian selanjutnya ada runtuhnya kekuasaan pusat. Ini babak paling dramatis. Ketegangan meletak di 3 kawasan, Republik Baltik atau Estonia, Latvia, Lituania, yaitu mereka menuntut kemerdekaan penuh karena identitas budaya dan bahasa yang berbeda dari Rusia. Kemudian Kaukasus, Armenia vs Azerbaijan itu berebut wilayah Nagorno-Karabakh. Georgia dan Chechnya menuntut otonomi atas minyak dan gas. Kemudian Kirgistan menolak dominasi Moskow yang sudah lama mereka rasakan tidak adil. Puncaknya kudeta Agustus 1991, kelompok konservatif militer senior dan KGB mencoba menggulingkan Gorbachev. Kudeta berlangsung hanya 3 hari, lalu gagal total karena militer tidak mendukung dan rakyat menolak. Kegagalan ini justru memperkuat Boris Yeltsin sebagai pahlawan rakyat dan simbol perlawanan. Setelah kudeta gagal, satu persatu republik mendeklarasikan kemerdekaan. Gorbachev tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 25 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar. Negara adidaya yang berdiri 69 tahun lenyap dari peta dunia. Kemudian ada reformasi sosial era Gorbachev. Itu keruntuhan bukan hanya soal politik, tapi juga krisis identitas massal. Rakyat di 15 republik tiba-tiba harus menjawab, siapa saya sekarang?
Masing-masing republik menghidupkan kembali bahasa, sejarah, dan budaya lokal yang selama puluhan tahun dilarang. Di Asia Tengah, Islam bangkit kembali setelah lama ditekan kebijakan ateisme Soviet. Struktur sosial berubah drastis. Kelas menengah harus lahir. Elit komunis lama kehilangan pengaruh. Kurikulum sekolah diubah total. Seni dan sastra bebas mengeksplor asi identitas nasional. Media independen bermunculan, tapi ada sisi gelap. Minoritas etnis di berbagai wilayah menjadi rentan, memicu ketegangan sosial baru. Kemudian ada warisan dan dampak global. Dampaknya sangat luas dan terasa hingga hari ini. Bagi negara-negara baru, harus membangun dari nol. Konstitusi, angkatan bersenjata, mata uang, institusi pemerintahan. Baltik berhasil cepat karena bergabung dengan pasar Eropa. Asia Tengah dan Kaukasus jauh lebih lambat. Bagi Rusia, hiperinflasi, pengangguran massal, privatisasi aset negara yang melahirkan kelompok oligarki kaya raya. Sementara rakyat biasa makin miskin. Bagi dunia, era bipolar perang dingin berakhir. Amerika Serikat menjadi satu-satunya adidaya. NATO dan Uni Eropa langsung ekspansi ke Eropa Timur. Harga minyak dan gas dunia berubah karena redistribusi sumber daya Eurasia. Cerita sejarahnya secara naratif. Bayangkan, sebuah negara raksasa sampai seperenam daratan bumi, 15 republik, ratusan suku bangsa, ribuan bahasa, itulah Uni Soviet. Lahir dari revolusi berdarah 1917, Soviet dibangun atas mimpi komunisme. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kelas sosial, semua milik bersama. Lenin memimpin dengan penuh semangat ideologi, lalu Stalin mengambil alih dan mimpi itu berubah jadi mimpi buruk bagi jutaan orang. Gulag kelaparan buatan pembersihan politik. Setelah Stalin mati, ada napas lega. Khrushchev membuka sedikit pintu. Brezhnev membangun stabilitas, tapi di balik stabilitas itu, negara perlahan membusuk dari dalam. Industri tidak berkembang, inovasi tidak ada, korupsi merajalela namun tersembunyi. Ketika Gorbachev naik tahta pada tahun 1985, dia tahu sistem ini sekarat. Dia membuka keran kebebasan, glasnost dan perestroika. Tapi yang keluar bukan sekedar kritik kecil, yang keluar adalah amarah puluhan tahun yang tertahan. Rakyat Baltik berteriak merdeka, rakyat Kaukasus berperang, rakyat Ukraina menuntut hak mereka. Kudeta Agustus 1991 menjadi titik balik tak terduga. Para jenderal tua mengira bisa menghentikan sejarah dengan tang. Mereka salah. Yeltsin berdiri di atas tang itu dan berpidato. Rakyat Moskow turun ke jalan. 3 hari kemudian, kudeta kolaps dan dalam hitungan bulan satu persatu bendera merah bintang sabit diturunkan. Estonia, Latvia, Lituania, Ukraina, Georgia, Armenia, hingga pada malam Natal 1991, Gorbachev menandatangani pengunduran dirinya. Pelajaran terpenting yang dapat saya ambil dari buku ini mengajarkan bahwa tidak ada negara yang terlalu besar untuk runtuh jika mengabaikan 3 hal, yaitu legitimasi politik, kesejahteraan rakyat, dan penghargaan terhadap identitas lokal. Gorbachev terlambat bergerak, Brezhnev terlalu nyaman dalam stagnasinya, dan sejarah tidak memberi kesempatan kedua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.